begini Bapak Ibu sekalian, oleh karena dosa kita terkutuk. Nah, terkutuk ini tidak hanya berbicara terkutuk dalam hal keuangan, dalam pekerjaan. Kutuk ini berbicara begitu kita berdosa, kita masuk kutuk, dan itu bicara kutuk neraka. Makanya firman Allah berkata, Bapak Ibu sekalian, di dalam Galatia 3 ayat 13 dan 14, Yesus mati di kayu salib untuk menanggung segala kutuk kita, supaya kita hidup dalam berkat. Kenapa perlu hidup dalam berkat? Karena di dalam kitab Matius 25 ayat 31 sampai 33, orang yang diberkati ada di sebelah kanan Allah Bapa, digambarkan seperti domba-domba. Tuhan sediakan kerajaan bagi mereka. Dan Bapak Ibu sekalian, orang yang terkutuk digambarkan kami ada sebelah kiri, dan mereka dilemparkan bersama-sama dengan malaikat, setan dan pengikutnya di dalam api yang menyala-nyala itu. Amin. Begitu firman Tuhan katakan. Makanya bilang aku hidup dalam berkat Tuhan. Hanya orang yang diberkati masuk surga. Saudara lihat firman Tuhan, sudah sering saya bahas di tempat ini. Orang-orang yang diberkati di sebelah kanan. Kenapa mereka diberkati? Tidak lagi hidup dalam kutuk, karena kutuknya sudah ditanggung Yesus di atas kayu salib, supaya dia hidup dalam berkat. Jadi orang-orang yang menyatakan orang baik ini, selama kutuknya tidak ditanggung Tuhan Yesus, mereka tetap hidup dalam kutuk dosa, dan oleh karena dosa itulah masuk neraka. Makanya di dalam Yohanes 8 ayat 24, kalau tidak salah, jika engkau tidak percaya kepadaku, Yesus katakan, maka engkau akan mati oleh karena dosamu. Karena tidak terjadi penebusan di sana. Artinya Yesus mati kan menebus kita. Kita ini sudah bersalah, sudah berdosa, mau masuk neraka. Setelah itu Yesus tebus kita lihat kematiannya supaya kita tidak masuk neraka, kan begitu. Anda orang baik, tapi kalau engkau tidak ditebus oleh Yesus, maka engkau akan mati dalam dosamu, masuk neraka karena dosamu. Ingat, bukan karena Tuhan Yesus jahat, karena kita berdosa. Saya mau tanya, yang bikin dosa siapa? Nah, kita. Oleh karena kasihnya Yesus dia korbankan segala untuk menolong kita. Makanya Kristen progresif itu terlalu sombong. Ingat, setan itu sombong, makanya dia jatuh. Dia ingin melebihi siapa Bapak Ibu sekalian? Melebihi Allah itu sendiri, makanya dia jatuh. Ini sok-sokan, padahal firman Tuhan sudah bilang dengan jelas, bukan karena dosa kita diselamatkan. Dia bilang karena kebaikan kita diselamatkan. Ini kan sombong namanya. Bilang kiri kanan, jangan sombong. Semua orang sombong jadi sesat. Kalau rendah hati mendengar firman Tuhan, makanya dia katakan begini, terimalah firman itu dengan lemah lembut, karena itu berkuasa menyelamatkan jiwamu. Amin. Matius 25 ayatnya yang ke-41. Saudara lihat di sana. Di sana akhirnya orang-orang berdosa terkutuk dan masuk di sana. Makanya kita perlu ditanggung oleh Yesus untuk kita, supaya kita nggak masuk di sana. Kalau Yesus nggak tanggung, tempatmu bersama dengan sibolis. Tempatmu bersama dengan setan iblis, sesuai dengan Matius 25:41. Sekalipun engkau berkata orang baik, kalau engkau tidak ditanggung dosamu, tempatmu ada di sini. Kita baca 3:1. Dan dia berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, nyala di hadapanku, hai kamu orang-orang yang terkutuk, nyala ke dalam api yang kekal, yang tersedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Oleh sebab itu Yesus mati atas menanggung dosa kita, supaya kita tempatnya di sini. Amin. Supaya tempat kita di dalam Matius 25 ayat yang ke-33, supaya tempatnya kita di sini. Dan dia menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Ayat coba dari 31. Apabila anak manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka ia akan bersemayam di atas takhta kemuliaannya. Terus, lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Terus, dan dia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya. Kenapa di sebelah kanan? Yang di kanan diberkati, yang di sebelah kiri terkutuk. Terus, dan raja itu akan berkata kepada mereka di sebelah kanannya, mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Amin. Saudara lihat orang terkutuk pasal 1 yang tidak terjadi penebusan, yang berkata orang baik, pemimpin agama,
Saudara lihat nasibnya kalau dia tidak terima Yesus. Ayat 41 tadi, terus. Dan ia berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, enyahlah di hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk, enyahlah ke dalam api yang kekal, yang tersedia untuk iblis dan malaikat-malaikat. Tadinya cuma disediakan oleh iblis, tetapi begitu Hawa dan Adam berdosa, ganjarnya seperti ini. Makanya kita butuh penebusan dari Tuhan. Butuh dia menggantikan posisi kita. Kita harus mati masuk neraka karena dosa kita, tapi Yesus yang mati. Itulah kenapa Yesus mati. Amin. Beri tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Saudara paham? Kristen progresif gak paham dia. Makanya sesat. Harus dipaham kan? Bilang saya diberkati Tuhan. Saya masuk surga.